Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas limpahan rahmatnya dan inayahnya hingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka mempelajari agama atau bahasa agama Islam, yaitu Al-Lughatul Arabiyyah. Kita ketahui perjuangan kita penuh dengan rintangan ummahat. Perjuangan kita tidak lebih banyak dibandingkan para sahabat. Maka dari itulah harusnya kita berkaca dengan ujian yang ada pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa Anda sampaikan demikian? Ini menjadi pelipur lara bagi yang saat ini sedang menempuh jalan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Menempuh jalan untuk memahami bahasa Al-Quran dan Sunnah. Maka ingatlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, liya'zil muslimina fi masaibihim al-musibatu bi. Musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Dalam lafaz yang lain, man 'azamat musibatuhu falyadhkur musibati fa innaha satahawwanu 'alaihi musibatuhu. Barang siapa yang terasa berat ketika menghadapi musibah, maka ingatlah musibah yang menimpaku. Ia akan merasa ringan menghadapi musibah tersebut. Ya, ternyata musibah orang yang lebih saleh dari kita memang lebih berat dari yang kita alami. Sudah seharusnya kita tidak terus berlarut dalam kesedihan ketika ada di antara salah satu di antara kita yang mengundurkan diri, ya, ada yang bersedih, ya pasti ya, karena perjuangan ini kan bukan setahun 2 tahun. Kita belajar mempelajari bahasa Arab, suka maupun duka, ya, baik itu dalam kondisi, meskipun kondisi kita jarak jauh, ya, kita sering berkomunikasi, berinteraksi, ya, pasti kita pun merasakan kehilangan salah satu di antara kita. Ya, namun ingatlah apa yang dikatakan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10 yang umat lihat di papan tulis. Ya. Allah Jalla wa'ala berfirman,
innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama, apa artinya innama? Innamal a'malu binniyat ya. Nah, Sesungguhnya ya. sesungguhnya. Sesungguhnya inna ditambahkan ma kan ya? Inna ditambahkan ma. Sesungguhnya ya, kalau kita lihat secara bahasa Arab ya, sesungguhnya apa-apa yuwaffas sabiruna ya. Yuwaffa artinya disempurnakan ya, disempurnakan orang-orang yang bersabar dalam bentuk pahala ajron, ajrun. eh, Maka ajrun di sini dia menjadi maf'ul ya, karena ada kata fa'ilnya. Fa'ilnya yang mana? As-sabirun ya. As-sabiruna. Yuwaffa itu adalah fi'il apa namanya? Mudhari' majhul ya. Waffa yuwaffi ya. Ya, artinya disempurnakan, menyempurnakan ya, atau mencukupkan ya, mencukupkan. Maka sesungguhnya apa-apa saja bagi orang-orang yang sabar ya akan disempurnakan karena dia majhul. Betulan kita hari ini kita belajar tasrif ya, insyaallah Ummahat. Ya, alaysa kadzalik? Bala Ustaz. Bala ya. Sesungguhnya apa-apa yang ada pada diri orang yang bersabar ya akan disempurnakan pahalanya, ajrahum, pahala siapa? Mereka ya, pahala mereka. Ini adalah fi'il majhul ya, ini adalah fa'ilnya sabiruna. Nah, ajra itu adalah maf'ulnya. Jadi sampai sini dulu nih. Yuwaffas sabiruna ajrahum ya. Orang-orang yang sabar akan disempurnakan, diberikan ya kelapangan dalam bentuk apa? Ajron ya, pahala. Ya. Pahala itu dalam bentuk mufrad nih. Ini unik. Kenapa nggak ujur? Ya, ujurahum. Nah, dalam hadis ada juga yang mengatakan innama yuwaffas sabiruna ujurahum ya. Ajrahum ya, pahala. Pahala itu yang dimaksud pahala di sini menjadi sebuah pahala yang bukan jumlahnya satu, tapi bentuk pahalanya bagi orang yang sabar ya. Apa sih orang yang sabar itu? Dia menahan apa, Ummahat? Kesulitan, menahan. Kita tahu menahan kesulitan ya, menahan kesengsaraan gitu ya. Ya, menahan nikmat juga sama. Ya, menahan diri karena kebanyakan nikmat kan takutnya apa? Jumawa, sombong. Ya, makanya orang yang bersabar itu dikasih satu pahala, cuman satu loh, jenis pahalanya cuman satu di antara banyak pahala, tapi kemanjuran dari satu pahala ini bagi orang yang sabar ya, kuncinya sabar dulu dalam melakukan apapun. As-sabru ala ta'atillah, sabar dalam melaksanakan ketaatan. As-sabru ala maharimillah, bersabar dari apa namanya, menjauhi kemaksiatan ya, atas kemaksiatan yang ada. As-sabru ala aqdarillah, bersabar dengan ketetapan yang Allah takdirkan. Maka dia akan mendapatkan satu pahala. Pahalanya itu apa? Yang jumlahnya satu itu ganjarannya atau apa manfaatnya ya, mungkin manfaat satu pahala itu adalah bighairi hisab, bahkan pahalanya ini tanpa hisab. Apa arti hisab, Umar? Hasibu qabla an tuhasabu. Hitungan ya. Hitungan. Tanpa hitungan.
tanpa hitungan, tanpa batas, tanpa memperhitungkan. Allah nggak hitung-hitungan kalau udah masalah sabar. Unlimited gitu. Iya, unlimited ya. Bukan unlimited yang ada di ini ya, di WiFi ya. Itu masih ada itu. Nggak unlimited itu Iya, ya. Ustaz. Nanti akan turun kecepatannya gitu ya. Iya. Nah, ini unlimited menurut Allah, coba bayangkan. Tadi betul apa yang disampaikan oleh Ummu Zuhdi di grup, Masya Allah. Ya, semoga ini menjadi motivasi kita, penyemangat kita. Ya, mungkin ada satu dan lain hal kan kita nggak tahu ya. Ada udzur, ya. Dan saya pun mau mengucapkan kepada Ummu Haki, Ibu Presi, ya jangan sampai putus ya menuntut ilmunya dimanapun dan kapanpun, ya siapapun ustadznya tetap menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Hayat itu kehidupan ya, hayatun ya. Akhir bahasa Arab, hayatun juga bahasa Arab kan, akhir hayat kita ya. Fahimtun insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah ya. Satu lagi mungkin ada sebuah perkataan ya yang disampaikan oleh apa namanya pepatah Arab ya. Mereka mengatakan ibadallah, wahai hamba Allah. I'lamu, ketahuilah. Annakum ta'lamuna fi ayyamin kisar. Sesungguhnya kalian hanya beramal pada hari-hari yang pendek. Hari kita pendek, nggak terasa. Li ayyamin tuwalin. Jadi ada kata tiwal, ada kata tual. Untuk hari-hari yang panjang. Kalau tiwal itu panjang saja. Kalau tual, ayamin tual, ya pakai toknya berharokat doma itu menunjukkan sastra ya, menunjukkan bahwa hari-hari yang sangat amat panjang. Kapan itu Ummahat? Nanti Akhirat nanti. di akhirat Ummahat. Ya, kalau bicara hari-hari di dunia itu singkat. Tiba-tiba sudah ada yang meninggalkan kita. Tiba-tiba sudah ada yang pengumuman di masjid gitu ya. Tiba-tiba sudah ada yang wafat terlebih dahulu. Cepat waktu itu ya. Ini orang Arab, di pepatah Arab aja mengatakan demikian. Sesungguhnya kalian hanya beramal pada hari-hari yang pendek. Untuk apa? Untuk hari-hari yang panjang nanti. Wa fidari zawalin lidari maqamin. Kalian hanya beramal di negeri yang akan lenyap, zawal. Negeri yang akan dilenyapkan. Semua akan sirna. Rumah kita, tempat tinggal kita, ya. Bahkan Mekah yang kita agung-agungkan, Masjid Nabawi, itu akan lenyap pada waktunya akan lenyap, ya. Lidari maqam, ya. Untuk negeri yang menjadi tempat tinggal kita. Dan ingatlah bahwa ini bukan tempat tinggal kita, umat. Saat ini kita dalam perantauan. Saat ini kita masih dalam perjalanan, ya. Wa fidari nasabin wa huznin lidari na'imin wa khuldin. Di negeri yang penuh dengan nasab, ya. Kenapa nasab? Kan pernah dengar ya kata nasab ya? Mansub ya, tahu mansub ya Ummahat? Nasoba, ya nasoba, ya dari kata sebenarnya dari kata asoba yusibu yang menimpa kita, penderitaan yang menimpa kita, karena kan di dunia ini kita akan mengalami penderitaan demi penderitaan, itu pasti, ya. Makanya di negeri yang penuh dengan penderitaan, wahuznin, ya dari kata hazina yahzanu, kesedihan, penuh dengan kesedihan. Perniknya ada di satu tempat. Tempat itu adalah ad-dunya. Lidari na'imin wa khuldin. Ya, kita di negeri penuh dengan penderitaan dan kesedihan untuk ke negeri
yang penuh dengan naim. Naim itu jamak dari nikmat, nikmatun, kenikmatan. Ya. Wa khuldin, dan keabadian. Itu yang kita harapkan. Semoga kita semua bisa diberikan dan senantiasa oleh Allah diberikan keistiqomahan, hidayah, sampai kita bisa mengakhiri kehidupan kita ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Baik. Amin. Allahumma amin. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali perjalanan kita di dalam kitab Tasrif. Aina wasalna ya ummahat. Ada yang tahu sampai halaman berapa kita ummahat? Terakhir di Bab 3. Samania Wasitun, Ustaz. Oh, Samania Wasitun terakhir. Wasitun. Oh, berarti masuk bab 3 kita ya sekarang ya? Bab 2 kelas ya? Bab 2 kelas, Ustaz. Salah. Yang selanjutnya fi'il sulasi mazid. Ya, ada fi'il sulasi mazid. Nah, apa itu fi'il sulasi mazid, Ummahat? Nih murojaah sedikit. Yang hurufnya ada 3, Tiga. 3. Ya, 3 ya. 3. Ya, kebetulan kita ada fi'il yang jumlahnya ada 3 huruf. Bukan 3 huruf. Apa yang betul, Ummahat? Fi'il yang jumlahnya lebih dari 3. Dari 3. Lebih dari 3 huruf. Kalau Ya. 3 huruf itu yang mujarot ya, Ustaz ya. Mujarot. Iya, mujarrad. Mujarrad itu yang Tiga. hanya kepada 3 huruf saja. Yang murni. Ini lebih. Iya. Sahih. Ya. Nah, kebetulan fi'il sulasi mazid ini termasuk banyak ya. Ya. Dia ada 12 bab. Banyak sekali. Ya, ada 12 bab. Ya. Nambahnya ada yang 1, nambahnya juga ada yang 2 nih Ummahat. Masalahnya begitu. Ya. Nah, jadi ada 12 bab ya, fi'il sulasi mazid. Jadi lebih banyak. Ya. Fi'il sulasi mazid itu ada 12 bab. Ada yang nambah 1 huruf, ada yang nambah 2 huruf, ya. Dan itu kalau tidak salah sampai 2 huruf saja. Oh, 3 huruf ya. Nambah 3 huruf ya. Ya, nambah 3 huruf. Ya. Baik. Itu belum masuk fi'il rubai. Jadi sebenarnya aslinya dia 3 huruf sulasi kan. Tapi karena ada tambahan saja. Kalau fi'il rubai itu menyatakan bahwa fa fi'ilnya 1, ain fi'ilnya 1, lam fi'ilnya ada 2. Kalau fi'il rubai. Ya. Bisa dipahami atau tidak, Ummahat? Ya. Kita kasih contoh nih, pelan-pelan ya. Nih, kalau ini kan, nih, fa fi'ilnya mana? Fa fi'ilnya? Fa. Nih, huruf fa ya. Fa. Ya. Nah, ya, kalau ain fi'ilnya yang mana? Ain ya. Ain lah, kan ain Iya, fi'il. ain. Iya. Nah, lam fi'il, ya kan? Lam. Yang tambahannya apa? Ini ya, alif ya. Alif. Ya. Nah, ini 1 nih tambahannya. Ya. Kalau rubai, kalau sulasi mazid,
tambahannya 1, 2, sampai 3, Ummahat. Masya Allah. Ya. 1 huruf tambahan. Atau 1 huruf saja kan ada 2. Af'ala di depan tambahannya. Atau fa'ala, ainnya jadi tasdid gitu ya. Nah, ini kita tulis saja nggak apa-apa. Misalkan kalau di buku kan af'ala ya. Af'ala. Ya. Af'ala berarti fa fi'ilnya mana, Ummahat? Fa. Fa. Iyalah, fa ya. Fa. Tambahannya ini ya. Tambahannya. Nah, ada lagi fa'ala. Tambahannya di sini ain. Ainnya double gitu. Kan begitu ya? Ya. Ada yang 2 huruf. Tafa'ala. Tafa'ala. Nah, fa fi'ilnya ini 1. Ain fi'il, lam fi'il. Jumlahnya berapa? 3. 3. Ya. Huruf tambahannya yang mana? Ta. Ta. A, 1. Satu lagi? Alif. Alif. 2. Gitu ya. Nah, kedua tuh. Ya, itu bab 5 itu. Masih di tulasi mazid, masih. Ada lagi yang lain ada ifta'ala ya. Ini ada ifta'ala ya. Ifta'ala. Nah, ini tambahannya 1, 2. Ifta'ala. Ya. Ada lagi infa'ala. 2 juga tuh, ya. Ada lagi if'alla. Ya, intinya itu yang 2 ya. Itu yang 2 ya. Istaf'ala juga sama seperti itu. Ya. Yang 3 mau dikasih tahu yang 3? Boleh. Ya, boleh. Ada bab 10. If awwala. If awwala. Nah, yang pertama mana nih? 1. If. Ya. Nah, terus mana lagi? Wow. Wawnya ada 2. Wawunya 2. Tasdid. Ya, jadi ada berapa? 3 ya? 3. 3. Ya. Ya. Naam. Itu misalkan di satu kata kerja yang sama ya Ustadz, bisa tambah 1 huruf, bisa 2 huruf, bisa 3 huruf gitu Ustadz ya. Iya, betul. Di bab yang di ini ya, di kisem yang pertama ini, ya kisem kedua yaitu sulasi mazid. Bagian 2, iya. Bagian 2 ya. Bagian 2 ada 12 bab, ada yang tambahannya 1 huruf, tambahannya 2 huruf, ada yang tambahannya 3 huruf. Ya. Beda dengan rubai. Kalau rubai, fi'il rubai, bahwa fa fi'ilnya 1, ain fi'ilnya 1, lam fi'ilnya 2. Nah, contohnya, ini kan kita contoh aja ya, Ummahat. Ya. Fa, lala. Fa, lala. Ya. Fa, lala, yufa'lilu, fa, lalatan, wa fi'lalan. Ya. Nah, ini fa'lala, fa fi'ilnya ada, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, lam fi'ilnya 2. Tapi itu huruf aslinya fi'il rubai. Gitu. Ya. Belum yang khumasi, 5 huruf. Ya. Itu contohnya apa Ustadz yang fa lala itu Ustadz? Contoh Yang mana? fi'il. Lala tadi. Oh, contoh fi'ilnya. Ya. Contoh 1 kata aja. kerjanya. Ya. Oh, boleh. Nah, yang paling sering kita lihat yang
dekat-dekat dengan Al-Qur'an ya mungkin ya. Ya. Nah, misalkan ya, ada kata harjala, yurjilu ya. Harjala, harjala yuharjilu, harjala yuharjilu ya. Harjala itu artinya apa Umahat? Ada yang tahu? Saya nak kasih contohnya ada di halaman 96. Boleh Umahat lihat tuh. Harjala yuharjilu, harjalatan wahirjalan, muharjilun, Panjang. muharjalun. Apa? Panjang. Panjang. Sahih. Kok nggak pakai atwala yutwilu gitu ya, atau tawala yutawwilu? Beda. Maksudnya di sini panjang itu apa? Memanjangkan, ya, atau panjang saja, atau saling memanjangkan. Itu ada kata salingnya juga ada tuh. Bisa saja. Gitu. Contoh yang paling mudah juga tarjamah ya. Tarjamah. Kalau tarjamah, terjemah kan bahasa Arab itu mah. Ya. Tarjama, yutarjimu, tarjamatan. Jamatan. Nah, apa tarjamah artinya? Menerjemah. Menerjemah. Ini udah bahasa Melayu ya, kalau bahasa Indonesianya menerjemahkan. Makan. Menerjemah. Ada ada kannya di belakang. Ya. Menerjemahkan. Berarti harjala adalah memanjangkan. Memanjangkan. Panjang, memanjangkan, saling memanjangkan beda tuh kan. Iya. Iya. Misalkan apa namanya? Pergi, membuat orang pergi, berpergian ya, dan saling pergi beda kan? Iya. Beda. 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 Ya. Duduk, mendudukkan, saling duduk dan saling mendudukan beda. Beda. Nah, seperti itulah. Ini sebenarnya hanya pengetahuan ya, pengetahuan secara umum saja dulu gitu ya. Pembahasannya nanti lebih detailnya kalau sudah masuk pembahasan tentang fiil yang lainnya. Fahim tuna insyaallah? Fahimna insyaallah Ustaz. Insyaallah. Kita masuk ke bab 3 dulu nih Ummahat ya. Nanti waktunya habis ya. Bab 3. Nah, bicara bab 3, bab 2 sudah hafal atau sudah lancar belum nih? Belum lah Ustaz. Satunya aja belum Ustaz. Jujur Ustaz belum berusaha lagi. Ya. Fa'ala yufa'ilu gitu ya. Kalau kita bicara fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ya berarti Ana akan bacakan, Ummahat nanti ikuti ya. Fahim tunan insyaallah? Di bab 2 ya Ustaz. Bab 2 dulu. Ya. Ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ya, jadi kita per 3-3 nih Ummahat. Kebetulan di sini nggak nyampe banyak, yang nggak nyampe berapa ini, 12, 11 saja. Ya, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il. Mufa'ilun, Mufa'il. La tufa'il, mufa'alun, mufa'alun. La tufa'il. mufa'ilun. Fu'ila yufa'alu. Fu'ila Yufa'alu. Iya, jadi isim alat sama isim zaman digabung di sini. Ya.
Ya, selanjutnya kita baca sama-sama. Ana bacakan, Ummahat ikuti yang bawahnya ya. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Fa'altu, fa'alna. Yufa'ilu yufa'ilani yufa'iluna. Yufa'ilu, fa'ilani, fa'iluna. Tufa'ilu tufa'ilani yufa'ilna. Tufa'ilu, tufa'ilani, fa'iluna. Tufa'ilu tufa'ilani tufa'iluna. Tufa'ilu, tufa'ilani, tufa'iluna. Tufa'ilina tufa'ilani tufa'ilna. Tufa'iluna, tufa'ilani, tufa'ilna. Ufa'ilu nufa'ilu. Tufa'il, Ya, jadi nanti nadanya boleh bebas. Yang penting Ummahat lancar. Bacanya lancar. Kalau ini kayaknya masih kagok-kagok ini. Ya. iya Ustaz. Jadi dilancarkan dari cara bacanya dulu saja. Ya, per tiga-tiga ya. Ya, kita lanjutkan dulu. Taf'ilan, taf'ilaini, taf'ilatin. Mufa'ilun, mufa'ilani, mufa'iluna. Mufa'ilatun, mufa'ilatani, mufa'ilatun. Mufa'ilatun, mufa'ilatani, mufa'ilatun. Ya. Kalau yang bawah hampir sama. Ya, cuman bedanya harokat ain fi'ilnya adalah fathah. Iya. Bedanya apa? Ya, ada yang tahu bedanya Ummahat? Isim maf'ul. Kok isim maf'ul? Yang mana isim maf'ul? Bawah, yang bawah. Mufa'il. Mufa'ilun. Iya. Maf'ul. Mufa'ilun isim maf'ul. Fa'il. Isim fa'il. Ya. Mufa'ilun isim maf'ul. Mufa'alun isim maf'ul sahih. Mumtaz ya. Kita lanjutkan. Mufa'alun, mufa'alani, mufa'aluna. Mufa'alun, mufa'alani, mufa'aluna. Mufa'alatun, mufa'alatani, mufa'alatun. Mufa'alatun, mufa'alatani, mufa'alatun. Fa'il, fa'ila, fa'ilu. Fa'ila, fa'ila, fa'ilu. Fa'ili, fa'ila, fa'ilna. Fa'ili, fa'ila, fa'ilna. La tufa'il, la tufa'ila, la tufa'ilu. La tufa'il, la tufa'ila, la tufa'ilu. La tufa'ili, la tufa'ila, la tufa'ilna.
La La tufa'ili, tufa'ili, la la tufa'ila, la tufa'ila, tufa'ilna. Mufa'alun, mufa'alani, mufa'alatun. Mufa'alun, mufa'alani, mufa'alat. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Ya, perhatikan fu'ila yang pertama nggak panjang. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Fu'ila, fu'ilata, fu'ilna. Fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum. Fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum. Fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna. Fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna. Fu'iltu, fu'ilna. Fu'iltu, fu'ilna. Yufa'alu, yufa'alani, yufa'aluna. Yufa'alu, yufa'alani, yufa'aluna. Tufa'alu, tufa'alani, yufa'alna. Tufa'alu, tufa'alani, yufa'alna. Tufa'alu, tufa'alani, tufa'aluna. Tufa'alina, tufa'alani, tufa'alna. Tufa'alina, tufa'alani, tufa'alna. Fa'alu, nufa'alu. Ufa'alu, nufa'alu. Iya, Masya Allah. Ya. Bikin pusing nggak, Umahat? Enggak ya? Oh. Hah? Pusingnya kenapa? Nggak cuman bayangin nanti gimana itu kalau ada kalimat bikin kayak gitu. barisnya. Iya. Harusnya kita dari bab pertama nih begini terus gitu. Cuman kan nanti takutnya jenuh ya. Jenuh ya. Jadi kita seling-selingan aja ya. Umahat di metodenya seperti ini. Umahat baca-baca. Setelah Umahat baca dari tasrif istilahi dan tasrif lugawi, setelah itu baru diwazankan sesuai dengan kata kerja ya yang ada di contoh di halaman 68, misalkan syarrafa. Ya, udah tuh tinggal ngikutin gitu ya. Syarrafa yusyarrifu tashrifan. Nah, ya kan? Tinggal ngikutin. Musyarrifun, musyarrafun, syarrif. La tusyarrif, musyarrafun, musyarrafun. Syurrifa, yusyarrafu. Tinggal ngikutin dah syarrafa, syarrafa, syarrafu. Itu kita waktu di pesantren ujiannya begitu, Umahat. Tapi nggak boleh baca. Iya. Ya, kalau di pesantren NU lebih parah lagi. Orang NU itu Nahdlatul Ulama, bukan kita ini ya, kita objektif aja gitu ya. Nahdlatul Ulama itu mengedepankan ilmu alat. Kuat itunya. Kuat ilmu alatnya, nahwu sorofnya kuat. Cuman yang melempem ilmu akidahnya, jadi melempem ya. Kebanyakan ngebahas ilmu alat, jadi ilmu akidahnya dikesampingkan ya. Ilmu alat itu luar biasa. Coba sebutkan apa namanya tasrif dari bab ketiga di dalam fiil thulathi mazid pada wazan ini misalkan. Itu suruh baca itu. Tesnya begitu. Ya. Hanya ini jadi motivasi buat kita. Ya, fahim tunan insyaallah. Insya Allah, Ustaz. Fahimna insyaallah. Nah, inilah yang sekarang kami masih apa namanya bereksperimen ya.
cari metode yang lebih mudah nih seperti apa nih buat ummahat ya. Agar apa? Agar di sisi lain agak dilema gitu ya. Di sisi lain ummahat kan banyak cabang pikirannya gitu ya. Pikirannya bercabang maksudnya. Ya, ngurusin Bercabang ngurusin macam-macam gitu ya. Masakan, apalagi ngurusin akhir bulan nih, aduh gimana gitu ya. Nah, banyak hal lah yang harus dipikirkan. Ya, kalau kita suruh ngafalkan, ya yang terjadi akan banyak yang berguguran kan begitu. Ya, tapi kalau nggak dihafalkan juga repot juga gitu ya. Nah, jadi minimal kita menengahi, ya ambil pertengahan. Kalau tidak dihafal, yang penting tahu ya tata letaknya. Ya, ini kan udah mulai hilang nih. Wah, mana isim fa'ilnya? Kalau di Thulathi Mujarrad kan ada tulisannya, judulnya ya. Ya, di awal tuh bab pertama ada namanya fi'il mudhari ma'ruf, fi'il madhi ma'ruf gitu ya, Ummahat. Alaysa kadzalik? Bala Ustaz. Bala. Kalau sekarang udah nggak ada. Ummahat suruh berpikir sendiri, tata letaknya yang penting udah tahu. Oh, yufa'alu itu adalah fi'il mudhari ya, majhul untuk thulathi mazid misalkan. Seperti itu. Ya. Nah, contoh misalkan Ana minta Ibu Marwati untuk menjadikan kata korroba ya. Korroba itu apa arti korroba? Mendekatkan. Ya, mendekatkan gitu ya. Mendekatkan ini menjadi fiil majhul, fiil madhi majhul. Nah, misalkan dia laki-laki telah mendekatkan, apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya, Ibu Marwati? Yang penting udah tahu tata letak nih. Majhul itu selalu di belakang. Jadi selalu di belakang. Oh, dia laki-laki. Huwa wazannya dari kata fu'ila. Berarti apa? Korroba menjadi kurriba. Ya. Huwa kurriba atau kurriba saja. Ya. Nah, itu tuh tata letaknya Ummahat harus tahu dulu tata letaknya. Tinggal buka-buka tahu tata letaknya. Begitu. Nanti kalau sudah tahu nih tata letaknya, berikutnya adalah membuat kalimat. Itu kan cari kosakatanya, kata kerjanya dulu tuh. Ya, nah minta tolong misalkan Ibu Evi. Kammala, apa artinya kammala? Kammala itu menyempurnakan. Menyempurnakan. Bagaimana kalau Ana ingin buat kalimat ya dengan kata kerja, tapi kosakatanya adalah kammala. Contohnya misalkan mereka para laki-laki disempurnakan. Nah, mereka para laki-laki disempurnakan. Apa tuh bahasa Arabnya? Sedang disempurnakan. Sedang ya. Berarti yang bawah ya. Mudhari yang majhul itu ya Ustaz ya. Yufa'aluna ya Ustaz. Yufa'aluna sahih, tinggal diganti. Jadi jadi apa tuh? Tukammaluna. Kan buat ini mereka para lelaki. Iya. Hum. Oh, iya. Berarti yukammaluna ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk saat ini Ana berikan tugas ya kepada Ummahat. Waalaikumsalam. Tugasnya ada 2 saja. Ya, ada 2. Mohon dicatat nih Ummahat. Ya, ini masih bab 2 dulu kita. Tugasnya. Tugasnya yang pertama ya mencari
kosakata, ya, yang mengartikan ke dalam bahasa Arab itu aja, ya. Yang pertama ini anaknya ada dua, mencari atau mengartikan ke dalam bahasa Arab, ya. Ana akan tulis sebutkan bahasa Indonesianya. Kita tahu ya, memuliakan apa bahasa Arab yang Mahat? Karoma. Jalada. Memuliakan. Karoma. Jalada. Karroma. Karroma. Ya, karroma itu artinya Memuliakan. memuliakan. Akroma juga Ya. bisa, Ustaz. Akroma. Iya kan kebetulan kita di bab 2. Oh iya. Jadi disesuaikan di babnya nih. Ustaz. Oh Ya. sesuai babnya ya. Iya, kita belajar di bab 2 dulu ya. Misalkan apa bahasa Arabnya? Mereka laki-laki ya, orang yang dimuliakan. Ingat ya, orang yang dimuliakan. Berarti orang yang memuliakan itu kan subjek. Kalau yang dimuliakan namanya objek. Ya, jadi mereka laki-laki orang yang dimuliakan. Ya. Apa bahasa Arabnya? Sabar dulu, tulis dulu ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, kita tahu bahwa qaddaro apa artinya? Qaddaro menghendaki atau Menentukan. Menentukan. Menetapkan gitu ya. Ya. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Arab ya, kami telah ditentukan. Kami telah ditentukan. Apa bahasa Arabnya? Telah ditentukan. Ya. Nah, ini yang pertanyaan yang pertama ya, apa bagian pertama. Bagian kedua ya. Apa? Sudah ya. Bagian kedua adalah membuat kalimat ya. Bukan membuat. Apa namanya? Ummahat menerjemahkan juga ke dalam bahasa Arab, cuman dalam bentuk kalimat. Ya. Dalam bentuk kalimat. Apa arti kasaro Ummahat? Kasaro memecahkan. Kasaro sa. Oh, salah. Membanyakan. Memperbanyak. Ya. Misalkan ya, Muhammad ya memperbanyak sholat sunnah. Muhammad telah memperbanyak sholat sunnah. Apa bahasa Arabnya? Ya. Pertanyaan kedua dari bagian yang kedua. Tadi qaddaro artinya apa? Menetapkan ya? Menentukan, menetapkan sama. Ya. Apa pertanyaan kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menentukan rizki ya yang ada di langit dan di bumi. Dah. Ya. Cukup insyaallah Mahat, pahim tunna? Insyaallah. Ya. Hal min soal belum kita akhiri. Oh ya Ustadz, mau tanya yang
untuk PR kelas B kemarin ada kan sabasa itu ya Ustadz, ini masih di awal ya Ustadz. Itu kan kalau itu kan jadi sabat tak itu kan ada sa ba terus taknya itu sukun kemudian tak lagi. Itu penulisannya itu apakah seperti itu atau dikasih tasdid aja Ustadz? Sabat Iya, itu saja. ya. Ya, aslinya ya yang demikian, ada tak yang bersukun, ada yang tak berfathah, aslinya gitu ya. Ya, aslinya ya. Tapi penulisannya menjadi gabung ya taknya. Sabat tak disambung. Jadi Tasdid ada pakai tasdid. tasdid. Oh, Tapi baik. kita nggak bisa menyalahkan juga karena itu hukum aslinya begitu. Tak sukun habis itu tak berfathah, itu hukum asli begitu. Oh ya, nah, Ustaz. Ya, Nah, ya Jadi syukran kalau Ustaz. secara penulisan itu boleh mana aja gitu ya Ustaz ya? bukan boleh mana saja, tapi untuk belajar kita menggunakannya asli boleh, ya dua-duanya boleh. Tapi kalau untuk baca kitab ya disalahkan. Yang betul adalah taknya digabung, tasdid gitu. Tasdid, iya. Gitu. Seperti ini kan fa'ala. Sebenarnya Iya, itu. fa'ala itu sebenarnya. Ya. Fa'ala atau fa'ala ada ain, ada sukunnya di situ. Sukunnya. Ya. Ya, baik. Cukup insyaallah ya Ummahat ya. Semoga Allah mudahkan kita semua agar kita ini menjadi contoh ya kepada Ummahat yang adik-adik kelas Ummahat ya, biar bisa istiqomah terus dan mungkin bisa untuk motivasi buat kelas Ummahat buat kelas di rumah anak-anak SD mungkin gitu ya, ngajarin anak SD. Nah itu ilmunya jadi bermanfaat, atau untuk anak sendiri aja ngajarin anak sendiri atau tetangga di sekitar gitu ya. Nah ini jadi motivasi buat Ummahat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.